Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bertemu kembali kita dalam renungan firman Tuhan edisi hari ini, Sabtu tanggal 15 Maret 2025. Firman Tuhan berdasarkan Kitab Mazmur 118 ayat yang ke-26 sampai yang ke-29 dengan judul Nyanyian Puji-Pujian. Saya mengambil ayat yang pertama untuk kita berdasarkan ayat yang ke-26 yang demikian bunyinya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Selebihnya silahkan jemaat untuk membaca di tempatnya masing-masing dari nas hari ini. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, menurut hasil sebuah survei yang dimuat di sebuah majalah rohani, Gifres, beberapa tahun silam, menyebutkan ada beberapa hal yang menarik dari Alkitab. Salah satunya adalah dari Mazmur 118 ini. Ternyata Mazmur 118 ini adalah pasal paling tengah dalam semua pasal di Alkitab. Dan yang menarik lagi adalah pasal sebelumnya 117 adalah pasal yang terpendek. Dan pasal yang sesudahnya pasal 119 adalah pasal yang terpanjang dalam Alkitab. Saudara-saudara, itu menarik sekali. Dan sesuai nas hari ini, apa yang menjadi isi dari Mazmur 118 ini? Saudara-saudara, menurut latar belakang, Mazmur ini terdiri dari nyanyian rohani yang dinyanyikan pada waktu arak-arakan umat dalam perjalanan menuju rumah Tuhan, dengan terdiri dari beragam suara. Dalam perjalanan menuju rumah Tuhan, masuk lewat pintu gerbangnya, dan selanjutnya menuju mezbah yang disambut dengan salam imamat, yang selanjutnya dilaksanakan ibadah yang mengiringi korban. Jadi Mazmur 118 ini adalah berbicara tentang puji-pujian kepada Tuhan yang mengiringi perjalanan umat menuju kepada rumah Tuhan, kemudian masuk dalam perjalanan menuju melewati pintu gerbangnya dan terus menuju mezbahnya, yang kemudian lalu dilanjutkan dengan salam imamat dan melaksanakan ibadah yang mengiringi korban. Secara khusus dari ayat 26 sampai 29 ini disampaikan beberapa hal. Yang pertama, saudara yang dikasih dalam Tuhan, betapa bahagianya orang-orang yang bisa datang ke rumah Tuhan dan beribadah kepadanya. Sebagaimana nas yang pertama dibacakan tadi. Kenapa demikian? Sebab tidak semua orang bisa ke sana. Hanya orang benar yang menjaga kekudusan hidupnya saja yang bisa ke sana. Kita bisa bandingkan itu dalam ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Di situ mengatakan, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Jadi, tidak sembarangan umat bisa masuk ke rumah Tuhan dan kemudian memberikan korban persembahan. Hanya orang-orang yang layak, hanya orang-orang yang benar yang bisa masuk ke sana dan dibukakan pintu gerbang rumah Tuhan. Karena itu betapa bahagianya orang-orang yang bisa datang ke rumah Tuhan ini.
Begitupun ketika kita yang berdosa ini diberi kesempatan untuk menghampiri Tuhan ke perkumpulan orang benar, ke rumahnya yang kudus. Itu adalah karena kasih karunia-Nya saja. Ini yang pertama diingatkan kepada kita melalui Mazmur 118 ini ayat 26 sampai yang ke-29. Selanjutnya yang kedua, persiapkan diri dalam memberikan persembahan korban yang benar dan layak. Dalam ayat 27 mengatakan, Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Saudara-saudara, jikalau dulu korban-korban tersebut adalah binatang yang disembelih dan dibakar di atas mezbah, namun korban terbaik kita saat ini adalah hidup kita seutuhnya, yang harus selalu kita persiapkan dan harus kita jalani sesuai kehendak Tuhan, dengan tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh dunia. Itulah korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2, di situ jelas mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu mengikuti dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu mengerti kehendak Allah dan melakukannya. Itulah persembahan kita. Selalu persiapkan hidup kita untuk menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan melewati cara kehidupan kita yang benar sehari-hari sesuai kehendak-Nya. Kemudian yang ketiga dari nas firman Tuhan untuk kita saat ini adalah selalu menaikkan syukur dan terima kasih kepada Allah karena kebaikan dan kasih setia-Nya yang kekal bagi kita. Dalam ayat 28-29 mengatakan, Allahku, Engkau aku hendak bersyukur kepadamu, Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Jadi selalu kita diingatkan untuk menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan baik kepada kita. Dan kasih setia-Nya adalah untuk selama-lamanya. Bagaimana menaikkan syukur kepada Tuhan? Mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 50 ayat 23 mengatakan, Mazmur pasal 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mengucap syukur dengan mulut kita dan menjaga hidup kita selalu jujur, benar, tulus, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 firman Tuhan juga mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi menaikkan ucapan syukur dan terima kasih senantiasa kepada Allah, selain karena memang Allah sudah berbuat baik dan kasih setia-Nya selama-lamanya untuk kita, dan menaikkan syukur dan terima kasih kepada Allah, itulah juga yang dikehendaki dan dikenanya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apapun perjalanan kehidupan kita, tantangan pergumulan yang sedang kita hadapi, mari kita selalu dekat dengan firman Tuhan. Dan sesuai nas hari ini, tetaplah untuk mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan baik kepada kita. Bahkan di balik perkara-perkara
yang mungkin tidak menyenangkan dalam hidup, kita harus selalu ingat dan percaya bahwa Tuhan selalu turut bekerja di balik berbagai perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Tetaplah mengasihi Tuhan dan hiduplah sesuai seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami sampaikan dan dengar saat ini. Mohon bimbingan Roh Kudus agar kami bisa memahami firman Tuhan dengan benar dan bisa mentaatinya dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan sungguh baik dan kasih setia-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas kami sekalian. Dan kami juga berterima kasih bahwa kami beroleh kesempatan untuk bisa datang dekat dan menghampiri Engkau Tuhan. Kami juga beroleh kesempatan untuk bisa masuk dalam rumah-Mu yang kudus dan bisa berkumpul dengan umat-Mu yang percaya kepada Engkau. Itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Biarlah Roh Kudus senantiasa membimbing kami untuk bisa mempergunakan waktu dan kesempatan ini dengan benar sesuai kehendak Tuhan. Makin hari makin dekat kepada Engkau Tuhan dan hidup sesuai firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Semoga Tuhan berkenan kita bisa bertemu kembali pada edisi berikutnya. Shalom.